Pernah gak sih kamu ngerasa hidup itu kayak jalan tanpa arah? Bangun pagi, sekolah atau kuliah, ketemu orang, pulang, scroll HP, lalu tidur, dan besoknya ulang lagi. Tapi di dalam hati ada pertanyaan yang gak pernah benar-benar hilang. Sebenarnya aku mau jadi apa? Kamu lihat orang lain kelihatan punya tujuan, punya passion, punya arah. Sementara kamu masih bingung. Mau mulai dari mana aja gak tahu. Dan makin kamu mikir, makin kamu ngerasa kosong. Di saat yang sama, pikiran kamu gak pernah berhenti. Overthinking jadi kebiasaan. Takut salah, takut gagal, takut dinilai orang. Kamu mulai bandingin diri sama orang lain. Teman yang lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri. Pelan-pelan, rasa insecure itu tumbuh. Kamu mulai meragukan diri sendiri. Bahkan untuk memilih hal kecil pun jadi berat. Aku cocoknya apa ya? Kalau aku salah, gimana? Hidup jadi penuh tanda tanya. Dan yang paling melelahkan, kamu merasa sendirian dalam kebingungan itu. Tapi kalau kamu lihat karakter seperti Monkey D. Luffy dari One Piece, rasanya aneh ya. Dia gak pernah kelihatan bingung soal hidupnya. Dari awal dia udah tahu, dia mau jadi raja bajak laut. Sesederhana itu, gak ada overthinking, gak ada ragu-ragu. Bahkan ketika orang-orang meremehkan atau menganggap mimpinya mustahil, dia tetap jalan. Seolah-olah dia punya sesuatu yang banyak orang gak punya. Kejelasan. Padahal kalau dipikir-pikir, Luffy bukan karakter yang paling pintar. Dia bukan yang paling strategis. Dia bahkan sering bertindak tanpa rencana. Tapi justru disitulah letak perbedaannya. Dia nggak hidup di dalam kepalanya. Dia hidup di dalam hatinya. Ketika dia ingin sesuatu, dia nggak sibuk mempertanyakan apa kata orang atau apa resikonya terlalu besar. Dia cuma tanya satu hal, apa ini yang aku mau? Dan kalau jawabannya iya, dia maju. Berbeda dengan kita terlalu sering hidup di dalam pikiran sendiri. Dalam psikologi, ini disebut overthinking. Ketika otak kita terus memutar kemungkinan-kemungkinan, skenario terburuk, dan penilaian orang lain. Otak kita sebenarnya mencoba melindungi kita dari kegagalan. Tapi ironisnya, justru itu yang membuat kita tidak bergerak. Kita jadi terlalu hati-hati sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kita menunggu kepastian, padahal hidup tidak pernah memberikan itu. Luffy tidak bebas dari masalah. Dia sering terluka, kalah, bahkan kehilangan orang yang dia sayangi. Tapi dia tidak membiarkan pengalaman itu mengubah arah hidupnya. Ini menarik, karena banyak dari kita justru sebaliknya. Trauma masa lalu, kegagalan, atau penolakan membuat kita jadi ragu untuk mencoba lagi. Kita mulai membangun batasan di dalam diri sendiri. Aku nggak bisa, aku nggak cukup baik. Padahal mungkin itu hanya suara dari luka lama yang belum sembuh. Ada konsep sederhana dalam psikologi, self-awareness atau kesadaran diri. Orang yang tahu apa yang dia mau, biasanya bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia lebih jujur pada dirinya sendiri. Luffy mungkin terlihat sederhana, tapi dia sangat jujur dengan keinginannya. Dia tidak mencoba menjadi orang lain. Dia tidak memaksakan diri untuk mengikuti standar dunia. Dia tahu siapa dirinya, dan itu cukup. Kalau kita tarik ke kehidupan nyata, masalahnya bukan kita tidak punya tujuan, tapi kita terlalu sibuk mencari tujuan yang benar menurut orang lain. Kita ingin pilihan yang aman, yang diakui, yang terlihat keren. Akhirnya kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita lupa bertanya, apa yang benar-benar aku inginkan? Bukan yang membuat orang lain bangga, bukan yang terlihat sukses di mata sosial media, tapi yang membuat hati kita hidup. Dalam filosofi Stoik, ada satu prinsip penting. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengontrol penilaian orang, hasil akhir, atau masa depan. Tapi kamu bisa mengontrol pilihanmu hari ini. Luffy tidak tahu apakah dia pasti akan jadi raja bajak laut. Tapi dia tahu satu hal, dia akan terus bergerak ke arah itu. Dan itu cukup. Dia tidak butuh jaminan, dia hanya butuh arah. Kalau dilihat lebih dalam, ini juga mirip dengan konsep kehidupan yang sering muncul dalam kebijaksanaan kuno seperti ajaran dalam Bhagavad Gita. Bahwa kita hanya bertanggung jawab pada tindakan kita, bukan hasilnya. Ketika kamu terlalu fokus pada hasil, kamu jadi takut. Tapi ketika kamu fokus pada langkah,
kamu jadi bebas. Luffy tidak terikat pada hasil akhir. Dia terikat pada perjalanan dan keyakinannya. Mungkin kamu berpikir, tapi aku belum tahu apa yang aku mau. Dan itu nggak apa-apa. Menemukan arah itu bukan sesuatu yang langsung jadi. Itu proses. Tapi proses itu tidak dimulai dari berpikir terus-menerus. Itu dimulai dari mencoba, dari bergerak, dari gagal, lalu belajar. Kejelasan tidak datang sebelum kamu jalan. Kejelasan datang karena kamu berjalan. Jadi mungkin masalahnya bukan kamu kurang arah, tapi kamu terlalu takut untuk memilih satu arah. Kamu menunggu versi dirimu yang lebih siap, lebih yakin, lebih sempurna. Padahal versi itu tidak akan pernah datang kalau kamu tidak mulai sekarang. Luffy tidak menunggu dirinya jadi kuat untuk berlayar. Dia berlayar, lalu menjadi kuat. Dan pada akhirnya, mungkin hidup bukan tentang menemukan jawaban yang pasti, tapi tentang berani memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Karena orang yang tahu apa yang dia mau, bukan orang yang tidak pernah ragu, tapi orang yang tetap melangkah meskipun ragu itu ada.